Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang masa tiga kerajaan besar Islam, yaitu Utsmani, Syafawi, dan Mughal untuk mata kuliah sejarah peradaban Islam. Yang pertama adalah Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan yang melakukan ekspansi Islam di Eropa Timur. Pendiri daulah ini yaitu seorang bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326. Dia juga banyak berhasil membantu Sultan Alauddin II, seperti keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Groesa. Pada tahun 699 Hijriah, bangsa Mongol menyerang daulah Turki Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah-daerah yang didudukinya. Sejak saat inilah daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan sultan pertamanya Utsman I. Setelah Utsman I meninggal, digantikan oleh Orkan. Hal-hal yang dilakukan oleh Orkan yaitu menaklukkan Azmir, Tamashanli, Iskandar, Ankara, dan Gallipoli. Puncak kejayaan Turki Utsmani dipegang pada masa tiga orang sultan, yaitu Sultan Muhammad II, Sultan Salim I, Sultan Sulaiman I Al-Qanun. Pada masa Sultan Muhammad II, beliau bergelar Al-Fatih atau sebagai sang penakluk. Keluasan wilayah fokus di wilayah Eropa. Pada masa ini, beliau menyulap gereja Hagia Sophia menjadi masjid yang dinamakan Masjid Jami' Muhammad Al-Fatih, yang dibantu dalam pembangunannya oleh arsitektur Yunani yang bernama Christodolus. Beliau juga membangun sekolah-sekolah pemandian, dapur umum, rumah sakit, dan panti-panti sosial. Selain itu, dia juga membangun sebuah masjid di dekat makam Abu Ayyub Al-Ansori yang tewas dalam penyerangan pertama di Konstantinopel. Sultan Salim perluasan fokus ke wilayah timur, yaitu ke dunia timur dengan menaklukkan Persia, Syria, Daulah Mamalik di Mesir. Sedangkan pada masa Sultan Sulaiman I Al-Qanun berhasil menundukkan Irak, Belgradro, Pulau Rhodes, Toni, Syria, Hijaz, dan Yaman. Pada masa Sulaiman I Al-Qanun inilah luas wilayah kekuasaan Turki Utsmani mencapai klimaksnya, yaitu mencakup Asia Kecil, yaitu Irak, Armenia, Syria, Hijaz, Yaman, di Asia yaitu Mesir, Libya, Tunis, Aljazair, dan di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, serta Rumania di Eropa. Masa kemerosotan Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggalan Sultan Sulaiman sampai sebelum Turki menjadi republik di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Tercatat 27 sultan, tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Faktor penyebabnya adalah wilayah kekuasaan yang luas, rumit menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres. Sementara penguasanya sangat berambisi memperluas wilayah, ikut perang terus-menerus, akibatnya tidak ada waktu lagi mengurus administrasi negara. Yang kedua, heterogenitas penduduk, di mana menguasai wilayah yang luas tentu juga mengurus penduduk yang beragam. Tentunya untuk mengurus penduduk yang beragam dalam wilayah yang sangat luas mesti dengan organisasi pemerintah yang teratur tanpa didukung oleh administrasi yang baik. Maka pemerintah menanggung beban yang berat, dari sinilah kekacauan itu muncul. Yang ketiga yaitu kelemahan para penguasa. Sepeninggal Sulaiman, Turki Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah yang tidak dapat mengatur pemerintah negara. Akibatnya pemerintahan menjadi kacau. Yang kedua adalah kerajaan Safawi di Persia. Daulah Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Irak. Tarekat ini diberi nama tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari pendirinya Safi al-Din. Masa kejayaan kerajaan Safawi berada pada dua sultan, yaitu Ismail I dan Sultan Syekh Abbas I. Pada masa Sultan Ismail, beliau berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya dan dapat membersihkan sisa-sisa kekuatan dari pasukan AK. Beliau berkuasa kurang lebih selama 23 tahun. Pada masa Syekh Abbas,
Beliau memindahkan ke ibu kota Daulah Safawiyah ke Isfahan. Beliau juga menaklukkan Herat, Warm, dan Bakan, dan juga menaklukkan wilayah Turki Utsmani yang mencakup Tabrid, Sirwan, dan Baghdad. Faktor keberhasilan Syekh Abbas dalam mengadakan perluasan wilayah yaitu memiliki kekuatan militer yang kuat, yaitu pasukan militer Hizalbas dan Hulam. Yang kedua, memiliki ambisi sultan yang sangat besar bagi memperluas wilayah Daulah Safawiyah. Yang ketiga, didukung oleh kecakapan diri sultan yang berbakat dan profesional dalam merancang strategi politik, kapan beliau saatnya harus mengalah dan kapan saat harus menyerang musuh. Kemajuan kerajaan Safawi di Persia. 1. Di bidang ilmu pengetahuan, terdapat beberapa ilmuwan yang selalu menghadiri diskusi pada majelis Isfahan. Mereka itu adalah Baharuddin Syairasi, Sadaruddin Syairasi, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, filosof, ahli sejarah, teorik, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Yang kedua, di bidang kebudayaan dan seni, telah melakukan pembangunan 1.662 masjid. Di antara yang terbesar adalah Masjid Shah Isfahan, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian. Di bidang seni, nampak pada gaya arsitektur bangunan-bangunannya juga dapat dilihat dari kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pemakaian, dan tenunan, mode, tembikar, dan model seni lainnya. Masa kemunduran kerajaan Safawi. Setelah sepeninggalan Abbas I, Daulah Safawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu Sofi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tamsab II, dan Abbas III. Pada masa sultan-sultan tersebut, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa kepada kehancuran. Faktor kemundurannya antara lain karena adanya konflik yang terus-menerus berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Bagi Turki Utsmani, berdirinya Daulah Safawiyah yang beraliran Syiah menjadi ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Akibatnya harus diperangi. Yang kedua, karena lemahnya sultan yang diangkat sehingga tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang diwarisinya, apalagi memperluas. Sebaliknya yang terjadi adalah konflik internal memperebutkan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Juga tidak didukung pasukan tentara yang kuat karena pasukan Hulam yang dibentuk oleh Sultan Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi. Yang ketiga yaitu dinasti Mughal India. Dinasti Mughal India ini berdiri di anak benua India seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah di Iran. Sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Oleh karena itu, di antara 3 kerajaan besar pada periode pertengahan, Daulah Mughal inilah yang paling muda. Kejayaan dinasti Mughal India dipimpin oleh 4 orang sultan, yaitu Sultan Akbar I, Sultan Jahangir, Syekh Jahan, dan Aurangzeb. Pada masa Sultan Akbar I, Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan karena semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun dapat direbut kembali. Sultan Akbar berhasil meneruskan program ekspansinya ke sebelah selatan, utara, barat, dan timur, di mana selatan mencakup Malwa, Cundar, Kerajaan Gon, Citor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, dan Bengal. Sedangkan di utara mencapai Kashmir, barat mencapai Sind, timur mencapai Orissa. Dari aspek politik, Sultan Akbar menerapkan politik toleransi, di mana semua penduduk atau rakyat India dipandang sama. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan karena perbedaan etnis dan agama. Di bidang ekonomi, di mana Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antara petani dan pemerintah diatur dengan baik. Pengaturan itu lewatlah lahan pertanian, ada yang disebut dengan deh, yaitu merupakan unit lahan pertanian yang terkecil. Beberapa deh bergabung dengan pergana atau desa. Komunitas petani dipimpin oleh seorang mukadam, maka melalui para mukadam itulah pemerintah berhubungan dengan petani. Pemerintah mematok bahwa negara berhak atas sepertiga dari hasil pertanian di negara itu. Hasil pertanian yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapos, dan bahan-bahan celupan. Hasil pertanian ini selain untuk kebutuhan dalam negeri juga dapat diekspor ke luar negeri, seperti Eropa, Afrika, Arabia, Asia Tenggara. Untuk meningkatkan produksi, Sultan Jahangir mengizinkan Inggris dan Belanda mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di tanah suci.
Kemajuan di bidang seni budaya yang menonjol adalah karya sastra gubahan dari penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Yang dikenal dari penyair India yaitu Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmayat, berisi tentang kebajikan jiwa manusia. Kemudian pada masa Aurangzeb muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl dengan karyanya Aini Akhbari, berisi tentang sejarah kerajaan Mughal berdasarkan pimpinannya. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.